Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kasari. Saya akan mempresentasikan klasifikasi multi-label tema tweet tentang gaji dan kesejahteraan pendidik menggunakan support vector machine. Latar belakang proyek ini berangkat dari fenomena media sosial, khususnya Twitter atau X, yang sering dijadikan wadah masyarakat untuk menyuarakan opini soal isu pendidikan, mulai dari gaji guru, dosen, tenaga honorer, tunjangan, status kepegawaian, sampai kebijakan pemerintah. Masalahnya, satu tweet itu seringkali tidak hanya membahas satu isu saja. Contohnya, satu tweet bisa sekaligus mengeluhkan gaji yang rendah, menuntut kenaikan kesejahteraan, dan mengkritik kebijakan anggaran pemerintah dalam satu kalimat yang sama. Nah, kalau ini didekati dengan single label classification, di mana satu data hanya boleh punya satu label, informasi yang sebenarnya penting itu menjadi hilang. Karena itu, pendekatan yang tepat digunakan adalah multi-label classification, di mana satu tweet bisa memiliki 0, 1, atau bahkan beberapa label sekaligus. Jadi, tujuan utama proyek ini adalah membangun model SPM multi-label yang mampu mendeteksi lebih dari satu tema isu dalam satu tweet, dan performanya harus mengalahkan baseline resmi yang sudah ditetapkan. Data yang saya gunakan berformat JSON. Ada 4 field utama, yaitu ID sebagai identitas unik, teks berisi isi tweet yang menjadi input, label yaitu label utama atau dominan yang hanya saya pakai sebagai informasi tambahan dan bantuan stratifikasi saat split data, dan yang paling penting label multi, yaitu daftar label isu dalam satu tweet yang menjadi target utama untuk multi-label classification. Ada 6 label yang digunakan dalam tugas ini, yaitu kritik kebijakan anggaran, tidak relevan, tuntutan kenaikan kesejahteraan, kondisi gaji rendah, beban kerja status fasilitas, dan perbandingan profesi negara. Kalau dilihat dari distribusi label multi, label yang paling sering muncul adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan 1284 kemunculan. Disusul kritik kebijakan anggaran 1020 kali dan kondisi gaji rendah 970 kali. Sementara, label yang paling jarang adalah perbandingan profesi negara, hanya 389 kali. Ini sudah jadi indikasi awal bahwa dataset saya tidak seimbang antar label, yang nantinya akan saya bahas lebih detail. Selanjutnya, karena model machine learning termasuk linear SVC, itu tidak bisa langsung memproses target berupa list string. Perlu mengubahnya menjadi representasi angka. Karena itu, kasus multi-label, di mana satu data bisa punya lebih dari satu label sekaligus, representasi yang paling tepat adalah binary matrix, yaitu satu kolom mewakili satu label. Isinya 1 kalau label itu ada, dan 0 kalau tidak ada. Kalau field label multi kosong akan diperlakukan sebagai tidak relevan. Lalu, fungsi normalize label multi yang menangani berbagai kasus age, misalnya nilai non, list kosong, sampai string yang sebenarnya berbentuk list tapi perlu di-parse pakai as literal eval, ini penting supaya proses binarization-nya tidak error karena format data yang tidak konsisten. Setelah semua data bersih, saya pakai multi-label binarizer untuk mengubah setiap baris label multi 6 menjadi vektor biner sepanjang 6 angka. Hasilnya, shape X itu 243,7 dan shape Y itu 243,7,6. Sudah siap dipakai untuk training. Total data yang saya proses adalah 2437 tweet. Di sini saya tampilkan beberapa contoh mentah tweetnya. Di sini lihat gaya bahasanya memang sangat informal, khas Twitter yang ada pakai mention, hashtag, singkatan, sampai emoji atau simbol seperti tanda petik ganda untuk sehari-hari. Dari segi struktur label, 54% dari total tweet ternyata multi-label, artinya punya lebih dari satu label sekaligus. Ini mengonfirmasi kenapa pendekatan multi-label memang diperlukan, bukan cuma formalitas. Rata-rata jumlah label per tweet itu sekitar 1,89. Jadi, rata-rata hampir 2 label per tweet. Nah, dan kalau dilihat sebarannya, mayoritas tweet punya 1-2 label, sementara yang punya 4 atau 5 label sekaligus jumlahnya sedikit sekali. Kalau dilihat dari distribusi label multi, label yang paling sering muncul adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan 1284 kemunculan. Disusul kritik kebijakan anggaran 1020 kali dan kondisi gaji rendah 970 kali. Sementara label yang paling jarang adalah perbandingan profesi negara, hanya 389 kali.
Ini sudah jadi indikasi awal bahwa dataset saya tidak seimbang antar label, yang nanti akan saya bahas lebih detail. Saya juga mengecek kombinasi label mana yang paling sering muncul bersamaan. Setelah tidak relevan sebagai kombinasi, tunggal terbanyak dalam 479 kemunculan, kombinasi kritik kebijakan anggaran dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan itu paling sering muncul berbarengan, yaitu 274 kali. Ini masuk akal karena secara tematik, tuntutan kenaikan gaji sering diiringi kritik kebijakan ke anggaran pemerintah. Setelah split 80-20 dengan stratified split berdasarkan label utama, saya cek juga apakah proporsi setiap label di data train dan test itu konsisten. Dan dari grafik ini terlihat proporsinya cukup mirip, jadi splittingnya representatif dan tidak bias ke salah satu sisi. Berikut merupakan dua contoh tweet untuk label beban kerja status fasilitas. Berikut merupakan dua contoh tweet untuk label kondisi gaji rendah. Berikut merupakan dua contoh tweet untuk label kritik kebijakan anggaran. Berikut merupakan dua contoh tweet untuk label perbandingan profesi negara. Berikut merupakan dua contoh tweet untuk label tidak relevan. Berikut merupakan dua contoh tweet untuk label tuntutan kenaikan kesejahteraan. Skenario preprocessing yang saya rancang secara bertingkat. Pertama, P1 ringan. Itu hanya lower casing, hapus URL, mention, simbol, angka, normalisasi huruf berulang, dan normalisasi lain. Tujuannya menjaga makna asli teks sebagai baseline preprocessing minimal. Kedua, P2 selective no stem. Ini P1 ditambah stop word removal tapi selektif. Kata negasi seperti tidak, bukan, belum, tetap saya pertahankan. Karena kata-kata ini penting untuk makna opini dan tuntutan, bukan sekedar noise. Ketiga, P3 selective stem. P2 ditambah stemming menggunakan sastrawi untuk menyeragamkan variasi bentuk kata menjadi kata dasarnya. Sebelum masuk ke baseline, saya ingin jelaskan dulu konsep dasar dari algoritma yang saya pakai. Super Vector Machine atau SVM adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane atau bidang pemisah terbaik antara dua kelas dengan cara memaksimalkan margin, yaitu jarak antara hyperplane itu dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas, yang disebut support vector. Semakin besar marginnya, semakin baik kemampuan model untuk generalisasi ke data baru. SVM ini cocok dipakai untuk klasifikasi teks karena representasi TF-IDF itu berdimensi tinggi dan sparse, banyak nilai nolnya. SVM tetap efisiensi di kondisi seperti ini karena dia fokus ke titik-titik yang paling menentukan batas keputusan, bukan ke seluruh data. Nah, masalahnya SVM secara alami itu hanya bisa membedakan dua kelas saja. Padahal tugas saya ini adalah 6 label sekaligus dan satu tweet bisa punya lebih dari satu label aktif secara bersamaan. Disinilah konsep one versus rest atau OVR diperlukan. Jadi, untuk 6 label ini sebenarnya dilatih 6 classifier SVM biner yang terpisah. Masing-masing classifier itu menjawab pertanyaan sederhana. Apakah tweet ini termasuk label ini atau bukan? Dan setiap classifier dilatih secara independen, tidak saling tahu dengan classifier label lainnya. Saat prediksi, ke-6 classifier ini dijalankan bersamaan pada satu tweet, dan semua label yang classifier yang menjawab ya akan diaktifkan sekaligus. Inilah yang memungkinkan satu tweet bisa punya lebih dari satu label. Beda dengan multi-class classification yang cuma boleh memilih satu kelas saja. Di sklearn, ini saya implementasikan lewat one versus rest classifier yang membungkus linear SPC. Sebelum masuk eksperimen, saya tetapkan dulu baseline resmi sesuai ketentuan soal. TF-IDF Factorizer Default dan One versus Rest Classifier dengan linear SPC default tanpa preprocessing manual sama sekali. Konfigurasinya 2437 tweet split 80-20 dengan stratified split berdasarkan file label, random set 42 supaya hasilnya bisa direproduksi, dan target label multi dengan 6 label yang sudah di-encode pakai multi-label binarizer. Hasil evaluasi baseline yaitu exact match accuracy 60,45%, Hamming loss sampai dengan Jakar 77,47%. Angka-angka inilah yang menjadi acuan minimum yang harus saya kalahkan lewat eksperimen preprocessing dan tuning.
Untuk memastikan model stabil dan tidak overfit ke satu split tertentu, saya lakukan 5 fold cross validation menggunakan hyperparameter dan preprocessing terbaik yang sudah saya temukan. Berikut hasil exact match dengan rata-rata dan standar deviasinya, lalu ada Hamming loss dengan rata-rata dan standar deviasinya, lalu ada micro F1 rata-rata dan standar deviasinya. Standar deviasi yang kecil di semua metrik ini menunjukkan model saya cukup stabil, yaitu variasi performa antar fold tidak besar. Selanjutnya, saya lakukan grid search CV untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik. Mencakup parameter TF IDF seperti N-gram range, min DF, max DF, subliner TF, dan parameter SPM, DC, dan class weight. Saya sengaja memaksa class weight menjadi balance di semua kombinasi karena dari EDA sudah ketahuan labelnya imbalance. Scoring utama yang saya pakai adalah micro F1 karena micro F1 memberi bobot lebih besar pada label yang sering muncul, sehingga cocok untuk kasus multi label yang jumlah datanya besar dan imbalance seperti ini, sekaligus selaras dengan cara kerja one versus rest classifier yang menangani tiap label secara independen. Base score dari CV yaitu micro F1 84,36% dengan base parameter C sama dengan 0,5, class weight balance, max DF 0,85, min DF 2, N-gram 1,2, dan subliner TF true. Ini rangkuman semua eksperimen yang saya lakukan. Selain 3 skenario preprocessing utama, saya juga coba 2 eksperimen tambahan, SPM dengan kernel RBF dan kombinasi word plus karakter N-gram. Hasilnya cukup menarik. P1 ringan, preprocessing paling ringan, justru meraih performa terbaik dengan exact match 64,34% dan micro F1 86,23%, mengalahkan P2 dan P3 yang preprocessingnya lebih kompleks. Eksperimen kernel RBF dan kombinasi N-gram juga tidak berhasil mengungguli P1 ringan. Karena itu, model final yang saya pilih adalah kombinasi P1 ringan dengan one versus rest classifier linear SVC menggunakan parameter terbaik dari grid search CV. Sebelum masuk ke hasil evaluasi model final, saya ingin jelaskan dulu kenapa saya memakai kombinasi banyak metrik sekaligus, bukan cuma satu. Karena masing-masing metrik ini menyoroti sisi yang berbeda dari performa multi-label. Exact match accuracy dipakai karena mengukur ketepatan paling ketat. Semua label harus tepat sama persis. Penting untuk tahu seberapa sering model itu 100% benar. Lalu Hamming loss dipakai karena mengukur rata-rata kesalahan per label, per sampel, bukan per tweet utuh. Jadi, lebih toleran dan menggambarkan performa sehari-hari. Micro F1 saya pakai sebagai scoring utama grid search CV karena menghitung TP, FP, FN secara agregat dari semua label. Sehingga cocok untuk dataset besar dan imbalance seperti punya saya. Tidak terlalu dipengaruhi oleh label minoritas. Makro F1 saya sertakan juga untuk mengecek keadilan model karena dia memberi bobot yang sama setiap label termasuk label minoritas seperti perbandingan profesi negara. Jadi saya bisa tahu apakah model timpang ke label mayoritas saja atau tidak. Lalu weight F1 mirip makro tapi dibobot sesuai jumlah data tiap label, memberi gambaran performa yang proporsional terhadap distribusi label asli. Dan terakhir, label F1 serta sampel sejak. Ini dihitung per tweet, bukan per label, lalu di rata-rata. Relevan karena tugas ini multi-label, jadi saya bisa tahu seberapa mirip set label yang diprediksi dengan set label asli untuk tiap tweet secara individual. Masuk ke evaluasi model final secara detail, exact match akurasi 64,34% dibanding baseline. Ada kenaikan hampir 4 poin. Artinya, dari 100 tweet sekarang ada sekitar 4 tweet lebih banyak yang seluruh labelnya diprediksi tepat pada persis dibanding sebelum saya tuning. Hamming loss 8,33%. Ini metrik yang semakin kecil semakin bagus karena mengukur rata-rata kesalahan per label. Micro precision 86,72%. Artinya dari semua label yang diprediksi model sebagai ada, 86,72% diantaranya memang benar. Micro recall 85,75%.
Artinya, dari semua label yang seharusnya ada, model berhasil menangkap 85,75% di antaranya. Micro F1 86,23%. Sebagai gabungan keduanya jadi 86,23% jauh di atas target. Untuk makro, precision 85,02%, recall 84,44%, F1 84,66%. Makro F1 ini penting karena dihitung rata-rata sederhana dari ke-6 label tanpa memandang jumlah datanya. Jadi kalau angkanya tinggi, berarti model tidak cuma bagus di label mayoritas, tapi juga cukup adil ke label minoritas. Angka 84,66% ini sudah lewat target 83% dan naik dari baseline 82,10%. Weight F1 86,16% ini versi makro F1 yang dibobot sesuai jumlah data tiap label. Jadi menggambarkan performa yang lebih realistis sesuai distribusi data asli. Sampel F1 86,32%. Ini dihitung per tweet. Jadi menunjukkan rata-rata seberapa mirip label yang diprediksi dengan label asli untuk tiap tweet. Dan sampel Jakarta 81,55%. Jakarta ini lebih ketat dari F1 karena menghitung irisan dibagi gabungan set label. Jadi kalau angkanya tinggi, artinya prediksi model memang benar-benar mirip dengan label aslinya, bukan cuma kebetulan overlap sebagian. Jadi, kesimpulannya, ketujuh metrik ini semuanya melampaui target minimum yang ditetapkan di soal, dan semuanya juga naik dibanding baseline resmi. Tidak ada satupun metrik yang turun. Kalau dipecah per label, performa terbaik ada di label tidak relevan dengan F1 93%, disusul tuntutan kenaikan kesejahteraan yaitu 90%. Sementara performa terendah ada di perbandingan profesi negara dengan F1 75% dan beban kerja status fasilitas 78%. Micro average, precision, recall, F1 masing-masing 87%, 86%, 86% konsisten dengan makro dan weight average-nya. Juga tampilkan multi-level confusion matrix untuk tiap label, bukan confusion matrix single label biasa. Di sini terlihat komponen true negatif, false negatif, false positif, dan true positif untuk masing-masing dari 6 label yang jadi dasar untuk analisis lebih lanjut di slide berikutnya. Label yang mudah diprediksi adalah tidak relevan dengan F1 93% dan recall 98%. Ini masuk akal karena kosakatanya sangat berbeda dari 5 label isu lainnya, sehingga mudah dipisah oleh TF-IDF. Sebaliknya, label tersulit adalah perbandingan profesi negara dengan F1 75% dan beban kerja status fasilitas dengan F1 78%. Menariknya, keduanya juga label dengan jumlah data tes paling sedikit, 70 dan 90 sampel. Ini mengonfirmasi bahwa class imbalance memang jadi penyebab utama performa rendah di kedua label ini. Ditambah kemungkinan overlap makna dengan label lain. Misalnya kata fasilitas bisa muncul baik di konteks kritik anggaran maupun beban guru. Saya juga ingin menjelaskan kenapa exact match akurasi saya 64,34%. Terlihat jauh lebih rendah dibanding F1 score yang di atas 86%. Exact match akurasi itu sangat ketat. Dia mengukur presentasi tweet yang seluruh labelnya diprediksi tepat sama persis tanpa toleransi kesalahan sedikit pun. Sementara F1 score memberi kredit parsial. Jadi kalau dari 3 label asli sebuah tweet, model berhasil menebak 2 dengan benar. F1 score tetap memberi skor tinggi meskipun exact match menganggapnya gagal total alias 0. Karena kombinasi dari 6 label itu bisa menghasilkan sampai 64 kemungkinan kombinasi berbeda, jadi wajar kalau exact match jauh lebih rendah dibanding F1 score manapun. Dari error analisis, model saya hanya memprediksi terlalu banyak label pada 71 kasus, terlalu sedikit label pada 87 kasus, dan salah pilih label meski jumlahnya sama pada 16 kasus. False positif tertinggi ada di kondisi gaji rendah dan kritik kebijakan anggaran. Dengan kedua label ini juga punya false negatif tertinggi. Artinya, model paling sering bingung dua arah di dua label ini. Kondisi gaji rendah dan kritik kebijakan anggaran ada dua label dengan jumlah data terbanyak, 970 dan 1020 kemunculan. Dan termasuk top 10 yang sering muncul bersamaan dalam satu tweet. Karena sering berdampingan dan temanya saling terkait,
gaji rendah sering jadi alasan kritik kebijakan, dan sebaliknya, model kesulitan menentukan kapan tweet itu murni membahas satu isu saja versus kedua isu sekaligus, sehingga sering meleset arah ke salah satu dari keduanya. Saya juga mengambil minimal 10 contoh data yang salah diprediksi untuk dianalisis lebih dalam. Total ada 174 kasus exact match error dari data tes. Sebagai contoh, di error nomor 1, tweetnya membahas kenapa yang naik gaji itu hakim bukan guru. True labelnya kondisi gaji rendah, tuntutan kenaikan kesejahteraan, dan perbandingan profesi negara. Tapi model memprediksi kritik kebijakan anggaran menggantikan kondisi gaji rendah. Ini contoh overlap makna, karena membandingkan gaji dua profesi juga bisa dibaca sebagai kritik kebijakan. Di error nomor 5, ada tweet panjang soal hukum dan konstitusi yang sebenarnya true labelnya tidak relevan. Tapi model memprediksi kritik kebijakan anggaran karena tweetnya mengandung kata-kata seperti kebijakan, konstitusi, dan undang-undang yang secara leksikal mirip dengan tweet-tweet kritik kebijakan anggaran pendidikan. Padahal konteksnya beda topik. Pola-pola error semacam ini menunjukkan bahwa penyebab utama kesalahan model adalah overlap kosakata antar label yang temanya berdekatan, bukan karena model gagal belajar sama sekali. Saya juga uji coba model ini ke teks baru di luar dataset dan hasilnya cukup masuk akal. Misalnya, teks gaji guru honorer masih rendah dan tidak sebanding dengan beban kerja. Diprediksi sebagai beban kerja status fasilitas dan kondisi gaji rendah. Dan teks ini berkaitan seperti cuaca hari ini sangat panas sekali benar diprediksi sebagai tidak relevan. Kesimpulannya, seluruh 7 target minimum performa berhasil saya capai dengan model final ini. Dan model juga berhasil mengalahkan baseline resmi di semua metrik evaluasi. Satu-satunya metrik dengan margin tipis adalah Hamming loss, yaitu 8,33% dibanding batas maksimal 8,5%. Jaraknya cuma 0,17 poin. Ini saya catat sebagai catatan kehati-hatian, karena kalau eksperimen direproduksi ulang dengan random seed berbeda, hasilnya bisa saja sedikit meleset dari target. Terakhir, saya bangun API sederhana menggunakan Fast API dan dijalankan dengan UV Core. Model dan multi-label binarizer disimpan menggunakan job clip dan dimuat sekali saja saat startup lewat lifespan event, supaya tidak perlu load ulang setiap ada request. Ini penting untuk performa. Berikut ketika code dipanggil melalui VS Code, endpoint utamanya adalah post. Endpoint post _predict menerima input teks mentah, lalu diproses dengan preprocessing yang identik dengan waktu training, yaitu P1 ringan, supaya prediksinya konsisten. Setelah itu, model memprediksi vektor biner dan MLB inverse transform mengubahnya kembali jadi nama-nama label. Outputnya berupa list label, bukan satu label tunggal, sesuai ketentuan soal, karena satu tweet memang bisa punya lebih dari satu tema sekaligus. Di sini, saya tunjukkan juga contoh testing lewat Swagger UI dan Curl, di mana teks tentang gaji guru honorer yang rendah dan beban kerja berat berhasil diprediksi dengan 3 label sekaligus. Sebagai kesimpulan, model SPM multi-label final saya, TF-IDF dengan preprocessing P1 ringan dan one versus race classifier linear SPC dengan C92,5 dan class weight balance berhasil mengalahkan baseline resmi di seluruh metrik evaluasi dan mencapai ke-7 target performa minimum. Temuan menarik dari eksperimen ini adalah preprocessing ringan justru mengungguli preprocessing yang lebih kompleks. Ini mengindikasikan bahwa kombinasi TF-IDF dengan Ngram 1,2 sudah cukup menangkap konteks frasa, sehingga stopper removal dan stemming manual justru beresiko menghilangkan informasi penting, bukannya membantu. Limitasi utama yang masih terlihat adalah class imbalance. Label minoritas seperti perbandingan profesi negara dan beban kerja status fasilitas performanya masih lebih rendah dibanding label mayoritas, meskipun class weight balance sudah diterapkan. Beberapa saran untuk pengembangan ke depannya yaitu pertama, eksplorasi oversampling atau threshold
tuning probable untuk menangani class imbalance secara lebih lanjut. Kedua, peninjauan ulang anotasi data untuk kasus-kasus yang overlap makna. Ketiga, eksplorasi model embedding kontekstual seperti Indobert untuk menangani sarkasme dan perbandingan implisit. Keempat, evaluasi dengan iterative stratification untuk split data yang lebih representatif. Dan kelima, normalisasi slang yang lebih komprehensif, mengingat bahasa tweet terus berkembang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.